Itu kayak OCD saya langsung keluar stres. Oke teman-teman sekalian, balik lagi sama saya JJ. Nah, di video kali ini saya mau nge-review satu produk dari Vans. Seperti tidak dilihat ini boxnya. Ini sesuatu Vans yang bisa dibilang pro model ya. Dan pastinya ini Vans Pro. Walaupun saya kurang tahu apa masih diproduksi atau enggak jenis sepatu ini, tapi di marketplace masih ada yang jual. Nah, ini barangnya namanya Vans TNT Advance Prototype, salah satu pro model dari Tony Trujillo. Ya, ini dia salah satu pro model dari salah satu skater ternama yang udah disponsorin sama Vans lumayan lama. Mungkin satu angkatan sama Jeff Rowley mungkin ya. Saya kurang tahu, saya lupa juga. Tapi siapa sih yang nggak tahu Tony Trujillo, skater legendarisnya Vans. Langsung aja kita buka. Sepatu ini saya sudah beli kurang lebih dari bulan Januari atau Desember tahun ini. Kebetulan ada di area Jakarta, saya belinya pas kebetulan lagi ada di Sukotan waktu itu sana. Dan ini dia bahkan sampai resipnya masih ada nih. Saya belinya dengan harga berapa ya? Dengan harga 800.000, 799 plus 800.000 ini. Kriterianya masih saya simpan. Ya, siapa tahu ada yang berminat mau beli. Ini kebetulan size 43 28 cm. Dan ini apa sih? Bukan paper bag sih tepatnya, bukan ini pak, agak seperti plastik ya. Dan ini masih ada sini boxnya, ada stikernya juga. Ini dari PT Navia. Kalau salah Navia ya, dulunya kalau nggak salah yang datengin Vans itu Gagan ya kalau nggak salah. Sekarang sudah beda. Nah, langsung aja saya simpan seperti ini karena dengan tujuan agar sepatunya nggak rusak, jamuran. Tapi bukan masalah saya simpan seperti ini, kelembapan dan suhu dari tempat penyimpanan itu juga penting karena bisa buat karet sepatunya juga bisa mati. Dan seperti ini dia sepatunya. Keluarin dulu, saya pinggirin dulu boxnya ya. Nah, oke, ini nih sepatunya, keren banget. Vans itu, dan kayaknya semua sepatu skate sih udah kayak istilahnya udah berlomba teknologi nih, teknologi apa yang dimasukin dan sebagainya. Jadi sepatu ini juga salah satu dapat pengembangan teknologi yang cukup bagus banget dari Vans. Di sini tuh kalau kita bisa lihat, pertama-tama yang saya ingin bahas ini outsole-nya. Dia ada dua warna ini teman-teman ya. Ada dua warna untuk outsole-nya, satu yang warnanya agak gelap dan satunya ini agak cerah. Kalau saya bisa rasain di bagian yang agak cerah ini traction-nya ataupun ini grippy banget, tapi yang gelapnya dia agak keras sedikit banget, tapi nggak terlalu signifikan banget kerasnya. Mungkin biar para skateboarder atau teman-teman yang main skate bisa ngerasain board feel-nya. Dan terutama ini sepatu vulkanis yang pastinya teman-teman tahu kalau sepatu vulkanis itu ngasih board feel yang lebih super duper berasa ketimbang sepatu kapsul. Cuman ya itu tergantung preferensi teman-teman sekalian. Kalau yang suka sepatu vulkanis, ada juga yang sepatu kapsul, itu beda-beda setiap skater ya. Nah, terus untuk bagian uppernya ya kan ini sepatu skate ya, ini pastinya sweat semua. Semua ini sweat. Ada juga bagian di sini tuh kayak di printing, kayak printingan gitu, di print apa ya, saya bisa bilangnya kayak sini printingan toe cap mungkin ya, tapi dia tipis banget.
Mungkin untuk memperpanjang durasi hidup sepatunya apabila buat yang suka flip trick ya, terutama kick flip tuh ini bagian sini jebol. Tapi nggak usah khawatir. Yang pasti di dalam sepatu ini ada sejenis teknologi Duracap ataupun layer bagiannya itu ada jenis kayak karet ya. Bagian sini ini nggak kelihatan karena sepatu masih baru, tapi kalau teman-teman udah sering pakai ini main skateboard dan bagian sweatnya udah kalah, ini udah bolong, di bawah sweat tuh masih ada bagian karet lagi, satu layer karet lagi. Jadi ya biar bisa pakai sepatunya lebih lama nih. Dan selain itu untuk masalah breathability dari sepatunya, maksudnya itu biar kaki kita nggak panas nih. Sepatunya tuh sini udah ada 2 eyelets lagi tambahan biar kaki nggak panas. Dan bagian atas ini nih mesh nih. Dalam ini mesh semua, dan bagian lidah ini udah pasti mesh. Bagian sini nih udah pasti mesh. Dan uniknya kita udah tahu Vans tuh terkenal sama stripes yang ini nih. Kita ngomongnya, saya beri nama mungkin ya stripnya Vans atau jazz stripe, saya entah. Banyak orang punya bahasa yang beda-beda. Dan di strap yang bagian luar nih dia biasa aja. Cuman yang bagian dalam ini nih kalau bisa dilihat nih. Ini nih dia mesh juga bahannya. Jadi keren banget ya. Vans bisa bikin sedetail ini untuk teknologi itu, saya acungin jempol sih. Ya namanya juga perusahaan standar luar negeri, tapi perusahaan Indonesia juga udah oke banget sih. Maksudnya produk-produk Indonesia itu udah mulai ngikutin, sudah mulai kritis masalah teknologi itu. Untuk di bagian heel tabnya juga dia lebih, bisa dibilang lebih lentur bagian di atasannya untuk biar bisa nyelopin aja kayak slip-on gitu sepatunya. Dan ini bagiannya sini mesh juga. Untuk bagian heel ini juga ada konstruksi yang lebih padat lagi. Jadi buat ngejaga heel kita kalau kita heel flip gitu, terus salah satu trik-trik yang berguna buat heel itu ngejaga juga biar kaki kita bagian heelnya juga nggak dansa ke kanan ke kiri, ujung-ujungnya juga serem banget kalau kena ankle ya. Nah terus karena sepatunya saya belum pernah nyoba, jadi saya kurang tahu bagaimana ketahanan untuk bagi area lacesnya. Biasanya kalau udah orang sering nyoba flip trick, pastinya bagian laces ini jadi korban nih, korban kekejaman flip trick gitu. Tapi kayaknya ini karena ini posisinya agak atas, harusnya lebih aman ya ketimbang sepatu lainnya. Nah terus selain itu ada bagian yang nggak terlihat, tapi kalau saya bisa kasih lihat dikit bagian tarik ini ada sejenis rubber, kayak rubber spandek ya. Ini ngejaga sepatunya itu lidahnya biar nggak ke kanan ke kiri pas lagi kita pakai. Itu bisa bikin stres juga sih, kadang udah kasih buat jalan atau pas lagi main skate kita ngeliat ke bawah, nih tau-taunya lidah sepatunya sembunyi ke kiri atau nggak sembunyi ke kanan. Itu kayak posisi saya langsung keluar stres, langsung kayak ini kenapa nggak presisi sih ini lidah sepatunya. Nah jadi teknologi untuk rubber spandek ini dia ngejaga biar sepatu biar lidah sepatunya nggak geser ke kanan atau nggak ke kiri. Jadi ini acungin jempol banget. Selain itu karena ini sepatu vulkanis ya, dan di sini kalau saya bisa lihat termasuk toe bumpernya ini, untuk lapisan toe bumper ini udah ada 3 lapisan foxing tape. Jadi ada satu, nanti kelihatannya ada satu, yang ini ada strap hitamnya, ada yang kedua bagian bawah, dan untuk bagian depan lagi ditambahin untuk bumpernya. Jadi untuk durability sepatunya untuk masalah flip trick mungkin kalau saya lihat sih kayaknya ini bakal bertahan kurang lebih plus minus lah sebulan, tapi tergantung orang lain cara main skate. Kalau pakai jalan mah ini bertahan lama sih ya. Terus kita coba cek insole. Nah ini nih ya, jujur saya kurang tahu apa insole ini masih diproduksi nggak ya sama Vans, sorry. Stikernya udah mau copot nih. Oke. Ini namanya Ultracus 3 dimensi 3D. Di sini kelihatan juga. Nah, kayaknya yang sekarang Vans itu dia insulnya namanya Popcush. Dulu sempat Ultracus biasa, Ultracus HD, habis itu sekarang ada yang saya pegang ini Ultracus 3D, dan sekarang ada yang Popcush juga.
Nah, kebetulan saya belum pernah nyoba yang pop cush, jadi saya kurang tahu kalau untuk pop cush. Tapi ultra cush biasa mah ultra cush HD apa 11-12 lah. Cuman yang satu ini yang 3D ini, dia ada 3 jenis uh, kayak apa ya, bukan ketebalan sih, tingkat kekerasan dari insolnya. Jadi kalau bisa dilihat sini ada 3 warna ini, di samping sini bisa kelihatan 3 warna. Ada warna yang lebih muda di sini, yang lebih gelap, sama yang super keras nih. Saya pribadi dengan cuman kayak mencet gini ya, saya bisa tahu kalau ini nggak seempuk ultra cush yang biasanya, lebih keras lah sedikit. Tapi pasti ada tujuannya, karena mungkin ultra cush biasa yang saya sempat gunakan dulu main skate zaman dulu, sekarang sudah manula. Nah, itu kadang itu dia sempat pecah bagian bawahnya di sini. Dan akhirnya robeknya makin besar, akhirnya mau nggak mau harus ganti insole. Sedangkan di sini karena dia ada bagian yang keras ini, yang pastinya mungkin mengurangi resiko insole ini bisa cepat robek ataupun kempes gitu ya. Tapi ini agak keras sih ketimbang, bahkan untuk insole dari brand yang lainnya ini lumayan keras sih. Cuman nanti lah, dapat sepatu dengan teknologi sekian banyaknya dari Vans Advanced Prototype dari Tony Trujillo pro modelnya. Ini udah keren banget sih, warnanya meriah merah, lumayan buat pakai di perayaan tahun baru Cina ini. Wah gila, ini hoki banget dah, merah banget dah. Mungkin so far sih sekian dulu untuk review sepatu ini. Bagi teman-teman yang pingin nanya lebih lanjut tentang sepatu ini atau punya experience sendiri tentang sepatu ini, boleh komen di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa bantu saya untuk subscribe channel ini, dan saya usahakan untuk kedepannya pasti ada konten-konten yang lebih menarik, yang pastinya bukan cuman tentang skateboarding ataupun tentang review sepatu produk ini aja. Saya sih ada rencana untuk bikin konten yang menarik lainnya lah. Jadi stay tune terus, thank you supportnya, dan ya, oke, segitu dulu deh. Sip.